Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Latifah. Di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 8, yaitu materi tentang proses pembelajaran PAI bagi tunagrahita. Perlu kita ketahui dalam bidang pendidikan, tunagrahita memiliki permasalahan yang sama, yaitu hambatan dan inteligensi mereka. Terdapat keterangan bahwa anak dengan inteligensi rendah, yaitu IQ di bawah 35, diklasifikasikan sebagai tunagrahita. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bagi ABK tunagrahita, itu melibatkan proses belajar mengajar yang melibatkan interaksi komunikasi aktif antara siswa dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dipandang sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah yang dimiliki, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian setiap peserta didik itu memiliki perbedaan minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar mereka masing-masing. Tujuan pembelajaran PAI bagi ABK tunagrahita itu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, dan pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu dikembangkan oleh guru pengampu sendiri dan disesuaikan dengan tujuan kurikulum 13 yang tercantum dalam silabus. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini itu bertujuan untuk membentuk perkembangan pribadi siswa. Selain aspek kognitif, tujuan pembelajaran juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Dalam menyusun rencana pembelajaran pun, guru perlu memahami keunikan masing-masing siswa. Prinsip dasar pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus adalah memahami bahwa setiap anak itu memiliki keunikan mereka masing-masing. Dan guru itu harus mampu memahami keunikan siswa-siswanya. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru pendidik agama Islam dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak tunagrahita. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran, di mana guru dapat menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru ataupun pendekatan yang berpusat pada siswa. Kemudian, pendekatan berpusat pada guru menggunakan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, seperti pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Untuk pendekatan berpusat pada siswa itu menggunakan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Untuk anak tunagrahita sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru secara individu. Untuk metode pembelajarannya beragam yang harus digunakan, itu mengingat kemampuan anak tunagrahita yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran pun harus sesuai, yang akan membuat kegiatan pembelajaran itu lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, mendidik siswa berkebutuhan khusus, strategi pembelajaran itu diperlukan agar proses pembelajaran berjalan sistematis dan terarah. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus sebenarnya itu sama saja dengan yang digunakan pada anak-anak normal, yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, metode praktik, pemberian tugas, dan metode lainnya yang berpusat pada guru. Interaksi dengan peserta didik lebih ditekankan di sini agar pemahaman berjalan dengan efektif dan kondusif. Di sini guru dituntut bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dan sepadan dengan kondisi peserta didik. Jadi anak tunagrahita di sini itu kelemahannya ada pada mental dan intelektualnya,
maka perlu adanya pengembangan metode yang bermacam-macam, sebab anak tunagrahita itu sulit dalam memahami materi karena keterbatasan dalam mental inteligensinya. Contohnya, satu materi itu disampaikan dengan 6 atau 8 metode atau bahkan lebih dari itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.